Senang dapat dua bala pengojit, dua dang program Bikosi Sina Topak Kalite melalui Hope Media Sarawak. Jadi aku pakasiam dua ahli panel dabokon bersama dua tok Elder Jobi. Hai, selamat bertapot, selamat tengah moderator. Yo, saudara Paul. Selamat nog, tapot bau tok. Okey, tak ingat dang penuti suku paguh dan terima kasih nuduk bala pengojit dak setia bersama dua dalam program Bikosi Sina Topak melalui Hope Media Sarawak. Jadi aku percaya untuk mendapat berkat masa topak. Jadi sebaya tak tajuk perbincangan dan pelajaran taruh kitab Injil menurut Markus. Temitiak ada Jobi doa santo ya. Okay. Ajak tok sama-sama berdoa, aku memimpin dalam doa. Tepat sama ada roh de kerjaan surga. Terima kasih dan syukur tudingan dan anuti kerana kau sama-sama bertapot terlebih lagi dua bara pengojit de sepak kani. Dan anuti sekali lagi kau sama-sama berkongsi Sina Topak dan biar mohon Roh Kudus ingan. Mohon tuduk kau sama-sama dua bara pengojit supaya Sina Topak ti kau dapat berkongsi sama-sama kena tiles makanan rohani san kau. Jadi berdoa supaya ingat lagi dua moderator kau Cikgu Pakar, dua ahli panel Cik Po dan terus adab kau dan tengah nuti ataupun terima kasih sekali lagi dan kau berdoa minta suap karati dan ada ingat Yesus Kristus dari juru selamat kau. Amin. Amin. Okey, jadi otak mondok ke pelajaran kataru dan kuota ti. Jadi tajuk pelajaran tu onduti ialah beberapa kontroversi. Jadi kontroversi ti ialah perkara dak okey dak tak setuju, okeynya dak setuju. Jadi ti jadi kontroversi. Jadi okeynya dak terima, okey dak dia terima. Jadi topik tu anuti berdapat dan Markus 2 ayat 27 dan 20 moi dan bahasa Indonesia yang lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ayat 20 moi yang jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi nanti fokus ayat dah belajar tu fokus pelajaran tu dang niuti pasal onu Sabat. Waktu ningat dia dan Yesus ogi nang onu Sabat ti bondai saan manusia. Doyo manusia saan onu Sabat. Jadi anak manusia Yesus sendiri pun Tuhan atas hari Sabat. Yo. Jadi semasa Yesus tajuh pelayanan yo no dang dunia ti macam-macam kontroversi timbul antara yang Farisi dua ahli-ahli Taurat. Jadi pokok pelayanan Yesus dia setuju. Jadi tak lepuan ingat dalam pelajaran tadi dan Markus rujuk dan Markus 2 dan Markus taru. Jadi nak sah pelajaran tu. Jadi sok Markus 2 pasal di nok taru nok ayat pasal taru nok nuam. Ogi 5 kisah dak tanon pasal osi Yesus sebenarnya. Dan ajaran yo okon so ajaran pemimpin agama masano, balanya Yahudi ataupun Farisi, do ahli Taurat. Jadi setiap kisah no akan disusuli dengan kisah dak bokon ataupun kisah di dalam cerita. Dia tak belajar dan ondu Rabu, do ondu Kamis, kisah dalam cerita. Jadi contoh dan ayat 3 dalam Markus 2 ayat semong ju ayat 20 do ayat 20 moi. Karena ogi kisah dalam cerita. Okey, tok tumpuan tu adin duduk kisah dak belajar tok mesti ia nyin fokus ataupun ia tanon osi Yesus dak sebenarnya. Pelayanan Yesus ti. Nombor 2, peranan ia sebagai Mesias. Dan nombor 3 ialah sifat ia dan hal pemuridan. Semasa pelayanan Injil Yesus, pokoknya ada terima, ogi kenya ada menolak kepada para pemimpin agama dan doi setuju, doi terima ajaran Yesus. Tak ni contoh ni cerita
Dapat dalam Markus 2 ayat 1 dan 2 semasa anu Sabat dak Kapernaum. Jadi oni dalaan nya ada lumpuh ti cerita menyembuh seorang lumpuh. Oni dalaan yo masa yo bertobat nuduk Yesus. Oni dah dapat yo lepasno. Tiap keningga ya. Jadi bayangkan dang cerita no ogi patnaan, patnaan dengan nya ada lumpuh ti. Dia tunggang lek molot nang body tipat so Yesus nyin pelayanan yo punua mau berdodat nya adang body no dia tunggang lek molot tiban. Jadi dek tewat akal dak bokon paksa yo naik lubang dak rongah kan dia betul dengan hati dak lumpuh ti. Mun botol dak jawin Yesus. Jadi dano teningga Yesus kilin nya dak lumpuh ti. Jadi daya jelak sikin. Oni adalah adnya ada lumpuh ti. Nya ada lumpuh ti pun daya gayo. Tanon dak Yesus nang oni adalah an yo. Ke Yesus kilin yo, ya nang hai anakku ina dosamu sudah diampuni. Namun di no. Sinda Yesus. Apalagi apabila nya Farisi dua nya pemimpin agama ngojit sinda Yesus deno, imo tiwas. Ya Rasul nuduh Yesus nang menghina, nang matai topak menghina, menghujat topak. Ya nang jok topak dak dapat ngampun dosa manusia. Bermakna nya Farisi muti aluk dia terima. Aluk dia puan nang Yesus ti dah dok topak. Okey, kita tahu perkara dak harus tak belajar seperti nya dak lumpuh ti dia. Nomor ni ya le. Yesus kilin iman nya dak lumpuh ti dia. Siapa yang berusaha dengan yo lek berdapat do Yesus sebab yo percaya nang Yesus tapon ngubat yo. Dalaan yo jo kalau anak ponu aja. Pak yo on robi sono. Robi sono ya le Yesus nang dosa mau bu ampun. Pak alwat dia mokat ponu no. Lepas no ke Yesus menang adin mau mokat tunduk tiram no ponu. Yo. Jadi dua perkara ada seon kan no. Berkat dasaonnya ada lumpuh ti. Jadi waktu Yesus kilin iman yo sedangkan iman ti doi tak kilin lah. Jadi sebenarnya Yesus kilin iman yo dan perbuatan yo. Pengguna yo dak sungguh-sungguh lah anak sehat. Yo mun punuk percaya yo mun sok biar yo mun sok rongah, betul sok rongah. Paknya Farisi dua pemimpin agama dak yo kilin ko yo dak pagu kau dak keadilan, pemasi, dua rendah hati, dak jawin topak. Yang muti kau daknya buta, dia kiri dan dia pagu. Jadi barang muti terlalu taksub dua kepercayaan masing-masing sampai menyusahkan yang ada bekon. Jadi walaupun mau bogok sidoh ya kilin Yesus, arwah gaya bersaya. Arwah gaya kalik orang ngan yo ngan nuduh Yesus. Jadi pengajaran dak dapat terskati mak tak terlalu taksub dan kepercayaan otok sampai keroja dak paguh pun menjadi kesusahan ke. Jadi salah ke. Nek dak paguh jadi salah. Nek salah jadi paguh. Jadi otok patut tok berfikir dengan waras. Okey noh pasal manusia ataupun seorang yang lumpuh ti Yesus puan onik dangotin pikir kira nya Farisi dua pemimpin agama. Dan ayat moi Yesus nang boni ngan pikir ini no dangotin ngan. Ayat PI yang ki sinda dak robi sonang duduknya lumpuh ti. Dosamu obo ampun ataupun mokat tunduk tiramu no rasuk ponu. Sebenarnya Yesus lah antanon duduknya abogo nang oda pono le topak dadapod ampun dosa tak manusia. Okey, para pengojit tadi ka anu sinen panggilan kepada Lewi dan persoalan mengenai berpuasa. Jadi adin atau beralih ke anu sinen dua perkara dati panggilan nuduh orang Lewi, nombor dua soal berpuasa. Ayat tak rujuk dan Markus 2 semong taluh no 22. Jadi otak ngojit kisah dan mondi penyikian ti osi Lewi ti. Lewi onak Alfius ti dua boni ogi bantahan yo jadi murid Yesus. Adin untuk serah
nuduk panel to Elder Joby, ada ngelise topik ti sana to Elder Joby. Yo. Terima kasih. Dan selamat bertapod di oto sama-sama dan onuti kita belajar kita berkongsi sina topak dan pelajaran kita taruh. Iya. Jadi penyikian de sekian atau de lantak nyawat dan oti ya osi ke orang Lewi ataupun Lewi onak Alposisti. Dan oni sebab Yesus pilih Lewi jadi rasulio. Dan oni respon Lewi apa beliau jadi rasul Yesus. Dan oni sebab Lewi laan nuna Yesus. Jadi itu soalan-soalan lanto le ngojit dan berkongsi sama-sama dan onuti yo. Okay. Jadi aku ingin penerangan dari soal 5 penyikian itu. Okey, sebayu tu ningat dia nanya anak murid Yesus Kristus. Dia mau nulis dalam 2 buku Injil. Injil Matius dan Injil Lukas. Yogi senarai semong 2 Injil anak murid Yesus Kristus. Dan setiap senarai nanti seperti nama ni ialah tempat nang Simon Peter, 2 James, kemudian Philip, Matthew, James anak Alphaeus, Simon jadi penatik, Andrew, John anak James, Bartholomew, Thomas, Thaddeus dan Judas. Bah, daki mai dinanya Lewi nanti ini. Jadi apa pula tu ningat ni bah doi le dan buku Injil adon Lewi. Okay, jadi cak ningat dia. Osi ke Lewi onak Alphaeus nanti. So suku Levi daerah dadon Galili. Kerja Lewi ti ialah guru dan penuh kutip cukai manusia di Odano. Kerajaan Rom. Kerjaan. Ia sebagai pegawai pemungut cukai. Jadi kerajaan perintah Rom di bawah perintah Herod Antipas. Jadi perkara daerah teringat ya. Ni ono Yesus ia penuh ngurusu office custom itu. Ya. Ia meninggal ogi ni naan yang mana te. Sibuk mungkin ogi dalamnya depan penjara nanti. Orangnya sibuk betul-betul dong meninggal osi di penuh lepas body nanti. Pak Yesus meninggal yo. Hai. Levi. Ia pun terkejut. Oh ni nanang. Nanti nokati dan penuh nona aku. Lewi dengan serta merta. Ia mau jual terus penuh. Togan kerja, togan duit kamu yang hitung duit, togan kertas, togan suak kamu itu dipeduli ia penuh untuk Yesus Kristus. Jadi Lewi serta merta mau jual togan kerja dan terus nak Yesus Kristus. Lewi tergan gaji di Bogor mak anuno itu di pari tuduk office lagi. Jadi Lewi ti oni sebab peraan yo nuna Yesus nanti. Pas lama itu mungkin yogi yang ngojit dinanya Yesus Kristus. Iya. Memang yogi ngojit. Pak ada dai peluang dia berdapur. Yo dai peluang berdapur itu dia masa. Ia sibuk kerja. Yo sibuk kerja. Lagi pun dan pemikiran Lewi itu duit saja adalah punca kebahagiaan dan kesenangan. Apa belaya mau ngojit ya Yesus terselamat itu. Ia mau kiri jauhin Yesus dengan ia mau penuh nuna Yesus dengan serta merta. Jadi Lewi laan naik pengedip de bau 2 Yesus Kristus. Jadi aku ningat lagi. Ini sebab Lewi itu ubah jadi rasul untuk anak Yesus Kristus. Namun ni, de suku-suku bangsa Israel, de ogi, de kawasan-kawasan Kapernaum, de kawasan no ataupun daerah Galili. Setiap suku nanti doi untuk diran bersama-sama 2 Yesus Kristus. Keparak-keparaknya mono oni dinanya yok masing-masing nek lat nek kalik cara ning abos Yesus.
Jok cara individu saja. Nya de mau tu belajar de sabat kini sabat kedua nanti. Jadi aku dok sabat nanti lagi ni de patnaan atau madi hayu ada dua nanti. Noh de jadi anak murid pertama. Pak Lewi itu tapuan nang Lewi itu yare ni suku de doi bion atau bediok ngin tanah dan tanah perjanjian. Jadi yang muti ia jana perniagaan. Ono ni sejak kerja de sana tapot mit duit mit nang timono yongan Lewi itu kerja sebagai pemungut cukai sebabnya mesti doi tanah nya na semong ni atau bersama dua suku-suku de bekon oboh ngin tanah dan perjanjian tanah nanti pak suku Lewi doi jadi mana dia mon jadi apabila dia mau jadiin terima mogan pemogan Yesus Kristus dang onuno jadi Lewi itu sanggup naik kerja, mau lepas kerja yang mesti dan naik kerja penipu. Jadi ini sebab Lewi itu mau cukup kejuaraan terima kerja Yesus. Taruh onu setengah selepas yo terima Yesus Kristus, sanuna yo mau naik onu kesyukuran yo. Yo naik onu kesyukuran yo mogana sih dia mogana. Geng-geng ngotot. Geng ngotot pakai. Geng ngotot pakai. Cukai. Yang cukai mo nanti. Wak mo na gumon orang polisi nanti. Sa inya mo na doh di abah jemput. Pakai di 5 boli. Rogi kan dog. Rogi kan dog. Yon ni nga mon. Si gamon. Ni Lewi ti. Jadi apabila orang-orang anggota anak murid Yesus sendiri pun doh yo setuju nang Yesus mit Lewi sebagai anak murid yo. Jadi anak murid Yesus do disetuju di patnaan ti sebab menaan tahu sa bogor ta pada. Yo nang iyo ti nya di ka pemungut cukai, nya di berdosa, nya di bogor mana, ndak penipu. Rasuah lagi. Jadi oni de ingat tot komiti Yesus mit murid yo le sebab ia puan nang Lewi ti nya di cukup setia. Nya di cukup ngubah pengidip jadi jak tu ninga dang senarai dang Matius mong ayat 2:4 no ti le senarai semong 2 nanti ogi dinangnya Matius pemungut cukai itu Lewi. Lewi itu le. Jadi apabila selama talu sawak setengah ia bersama dengan anak murid de bokon de pernahnya monok sabot nang Matius. Suaknya sabot nang Lewi dia. Ni ono apabila Yesus mokat kang surga tinggi ayo. Ya tinggi. Takano dia. Anak murid de bokon nanti sama-sama nang dole tiak kay mokat nang muti Lewi. Kay mokat nang muti Matius. Matius loti hadiah topak. Jadi onak yo nya monok yo nang Lewi itu ya le hadiah topak. Jadi dati ogi dua kontroversi dek timbul tentang pemilihan Lewi dan Yesus memilih Lewi jadi anak murid yo. Yesus yo pilih bukan nya dek ogi standard, bukan pilihnya dek kaya. Jadi kaya. Jadi ini kontroversi gitu timbul. Nomor 2 lagi. Dan kerja Lewi itu cukup betua mana-mana. Pak oni pak yo togan kerja su ada monoti. Dadin yo pilih jadi anak murid Yesus Kristus. Timbul lagi kontroversi dan nomor 2. So jadi mau telinga pasal kontroversi di pelajaran atau anuti. Tambah lagi kontroversi itu masa ni cukup bogok mana. Kontroversi diterima di sok pelajaran atau. Jadi itu perkara dapat ku kongsi doingan tentang Lewi itu dari nak sebut iyo nang Matius. Yo. Terima kasih Elder Joby nemuin penjelasan dua to pasal osi Lewi no. Jadi Yesus okey ke masa yo nya prisi nuduh yo nang mandoh nya berdosa. Oni jawab Yesus yang nang okut dog edo dekku
saatnya ada bona. Yo, Kundog saatnya ada mondam. yo, betul. Dia ada berdosa. Jadi Yesus ti umpama iyo ti dokter le. Yo, yo. Dokter oke. tu ngubatnya ada mondam. Yo, Jadi nya berdosa muti kilanya ada mondam. yo. No jawab Yesus duo. Oke. Okey, to ningat dang ondu Selasa. Ondu Selasa. Untuk sambung lagi topik to ondu Selasa ialah Tuhan atas hari Sabat. Dapat dalam Markus 2 ayat 24 dan 20. Jadi wakil kisahnya Farisi, dua ahli Taurat menuduh Yesus melanggar hukum hari Sabat. Jadi penyikian kata, wakil Yesus nyaut. Nya ada muti dan nuduh yo. Atau nyin masa ti nuduh. Karena atau saudara Paul, nyin penerangan oni dah berlaku masa no dan orang wakil Yesus jawab yo ada muti. Terima kasih dengan tok cerita tok. Di ingat dang ondu Selasa ti pelajaran tok yang menyentuh tentang topak atas hari Sabat. Oke, jadi semasa Yesus dang ondu Sabat yo toba anak murid di sini God lepas no yo mau ponung. Pak imo keban no pilai dah pilai. Jadi yo mau kopok kebala ni gandum ni mo ganda boba. Jadi dano le kontroversi tak kilin tok nang balangan hari kaban ngan Farisi ngan muno-muno. Beningan ingan man anu Sabat. Kena. Jadi dano Yesus mau nyaut Farisi muno keban ngan ketua agama muno yang menang ingan ninga ina na semasa David yo pilai tabar sedadu ina. Jadi semasa lagi kue dak perjamuan suci dak abah dano leh imam ngin pengumuman tuduk kaban sedadu David. Jadi warna gewat ni dak na Yesus dua bala anak murid lah semang dua. Jadi ogi sina dak poson Yesus dak teman ingat dang Markus 2 ayat 27 nok 20 moyo. Jadi kati adab Yesus dah jawab. Okey. Jadi Yesus nang hari Sabat diadakan untuk manusia ena. Jadi dang ni petikan ti nang anu Sabat aboh nai saan susuk manusia. Maksud bala susuk ayo madis tadak sopak dan ngojit. Bala susuk dokter ti. Itu dia saan ni naan manusia maksa itu. Saan susuk manusia sebab datanya hari Sabat diadakan untuk manusia, okey? Dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi manusia dak nai anu Sabat ti mau suka song oleh. Pak ini dak terjadi adin bogok manusia dak cuba ngubah sebab yo pikir nang yo tukang nang Sabat. Pak dang Alkitab dang Markus 2 ayat 27 dia nang hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi adab Yesus juga jawab memang jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Maksud Yesus keda anang adab dak suak mencipta anu Sabat semasa anu Sabat di mula-mula diciptakan. Oh jadi datik deh bala-bala ayu madis atau harus puan dang Markus ti yang menerangkan dengan terus terang dengan pikiran dak tulup harus mengerti leh bahwa topak nai anu Sabat ti saan oto dan adab Yesus adalah topak dang anu Sabat. Okey, no penjelasan boleh. Jadi ini lagi datik dak puan tu ialah apabila masa darurat atau pilai mudi tok man tiak tok bos. Jadi masa darurat dak wati Yesus nang dai salah tok mbit an iman tok man. Jadi Yesus nang ge anu Sabat ti kebaikan, saan kebaikan manusia. Iya. Okay, jadi oginde lagi kisah Yesus ngubatnya dak lumpuh sebelah tangan dang anu Sabat ge. Ti pun jadi kontroversi ge. Ton ingat dang Markus taluh ayat 2. Jadi wat kisah ti dapat berkilian nang Yesus ti ialah Tuhan atas hari Sabat. Sabat anu Sabat ti abo nai saan manusia. Jadi ogi kisah ti tiap saudara Paul buat penjelasan udah to. Ya, kejadi bangan ingat jawab Yesus yo. Yesus nang kidaan seontok nai dang anu Sabat kalau jada pagu atau dah jaat. Jadi sebenarnya dang anu Sabat atau Yesus kedaan nam otok mesti tak naik kalau jada pagu sa anu Sabat. Pak betul ingat dang konsepnya anu muno semasa na ngan Farisi titia
Yang doi dapod dia dapod nain sabat sebab nya anak ada teninga Farisi ti memang dia hukum oni no dawa kudu no pak odop Yesus memun ke dunia ti yang mengin arahan da inti otok nuna berpandukan sina Yesus leh kita tunggang nuna dan Farisi sebab Farisi ti tiang memang yang nuna tunggu pak Yesus memang tu puan yang topak dan puan oni dah patut yang naisan untuk manusia. Jadi ini dah pagu tu naya adalah onu sabat leh untuk menyelamatkan nyawa manusia, untuk tolongnya jadi tu pada dapat tu ngin derma tu dunia ada susah. No dah tunggu tu naya sabat. Pak betul ingat kisah dah terjadi tu duk Yesus dang masa no sabat no ia peluas sina dah pagu, peluas sina dah mengajarnya apa. Ya kaban yang Farisi setiap ngabos yo. Jadi batan ingat bagaimana kontroversi yang terjadi dan semasa Yesus menerangkan bahawa anu sabat adalah saan manusia, pak manusia lek suba naik kejahatan pada hari sabat. Tidak ni terjadi batan ingat dan kontroversi dan pelajaran dan Okey, terima kasih. Jadinya Farisi menok dia pernah nyaut Yesus nyikin Yesus nang kedipnya ataupun ngabosnya Jadi tu leh mau terperangkap lah Yahudi karena pak ini dan ayo dia mau plan kali plan kan dia Yesus. Okey, jadi mungkin aku tak masuk ya. So hukum manu sabat itu bala Farisi atau bala agama kepala agama Yahudi nuti. Yo nai sabat yo nama hukum sabat ti sampai jadi beban tuduk manusia. Jadi hukum kono sabat te jok gini sejak ia tu dihukum hukum 10 dan 4. Pak para Yahudi moto ninga dalam buku Torah. Yo tambah sampai 40 ani hukum sabat nanti. Sebebat betul-betul. Ni contoh ya. Dan sabat di seon ponu 5 kilometer. 5 kilometer dah Nomor 2 lagi sapu tangan dengan mau ingat sapu tangan. Apabila sapu tangan nanti bisa so ingat di soal gandang siapa yang mau bat. Jadi itu osi kaku umat ono hukum ti. Itulah hukum odop Farisi dia. Yesus dori ada mau sarah ti Yesus naik. Ingat mau nama oni mau nayoku. Okey, jadi terima kasih karena tadi atau puan pasal hukum sabat ti yo saan kebaikan manusia. Saan atau turung menya dah dia tak nengah bosnya, dah dia tak ngasonya ada bokon pak untuk ngin kidip manusia. Okey, terima kasih untuk Saudara Paul, untuk Elder Joby dan penerangan. Adin atau adik pandu Rabu kisah di dalam cerita. Jadi ayat awak dapat dalam Markus taruh ayat 20 dan 25. Jadi ini kisah dak ogi dan di tengah cerita dak menguji dia. Tok seratin untuk ada Joby ya. Terima kasih tuduh moderator tu Cikgu Pakar. Apabila otok ngojit cerita, biasa otok ran ngojit cerita de sepak ni karena paguh ini. Jarang-jarang otok dalam ngojit cerita de dang cerita no. Pak dang pelajaran otok ti. Yo dak otok tumpu perhatian. Cerita dang cerita reti ogi sebab ogi para perkara penting de dang cerita de iso itu. Ja teninga. Mau teninga dang Markus taruh ayat 22 dia ya 22 ataupun so Markus taruh ayat 20 no ayat 30 yo. So ayat 22. Nya Farisi nog sok Jerusalem lalu nuduh Yesus Kristus obau rusuk dak setan ataupun dak Beelzebub adon. Okey, jadi Pak Yesus nyawa tuduhan Farisi itu dia pakai bobak manusia, yo ngin perumpamaan. Yo ngin pakai perumpamaan dengan nenek nyawat belada mati. Jangan enak, okey? Yesus nak enak. Wat setan dapat kadi setan desoknya ada obah rusuk setan. Tahu dia dapat perkara demono. Ayat 24. Kerajaan yang nama kerajaan berpisah dan lawan pansiodope. Dapat kada aku berlaku demono. Tentu dah ya dapat. Nombor 2 lagi, bori ina. Yo berpisah, bukan yang berawan pansiodope.
Do kata po jadi. Yo. Jadi mau setan mekat dan lawan odope dan berpisah. Do kata po lagi sebab setan do dia berlawan pansio odope. Jadi tentu apa beraya berlawan pansio odope bo mutu berodope ten. Jadi itulah cerita de iso de jadin perkara de paling penting supaya tok ninga. Iore pasal nya ada perkara de berlaku tentang nya nuduh Yesus ti nya ada naik kerja pakai kuasa setan. Okay? Jadi dati topak mau perubuh dan ngerosak dan hanya rancangan setan tadi. Yesus Kristus ia morot tuduk boli setan. Ataupun tepat dia penuh dengan pemupung. Ataupun darkness tadi. Jadi ia morot karena ia berlawan dengan setan. Lalu mokos dengan pohon setan tadi. Jadi ia mau ngelopasnya ada monda abuah tawan da odak nya ada bong ngerusuk setan tadi. Yesus itu mengelepasnya mono. Jadi mau teringat. Mau Yesus itu ia naik kerja pakai kuasa setan. Dah patut dia naik ke bunuh. Jadi ia ngelawan setan. Jadi osir ya Yesus Kristus itu. Jadi cerita ada paling esok ti. Itulah roti atau ningat nang perkara dengan Yesus itu. Ia bukan setan. Jadi ini dia belajar atau dalam cerita itu. Cerita de esok te yore bahwa peperangan antara establishment propaganda. Roti nya mogan Yesus ti yore nya de naik kerja dengan kuasa setan. Itu in propaganda nya mono. Pak Yesus lawan propaganda nya mono. Dengan sistem dadin ia nak perubuh memisah orang-orang Kristian supaya orang Kristian nak buusok kuasa Yesus supaya guna kuasa-kuasa setan. Pak topak ialah topak dia penuh dengan pemasih. Topak dia penuh dengan kasih karunia. Ia tetap ia bersama dua manusia supaya untuk dapat lawan setan namuti. Pak serta di ayu namuti mungkin atau terlalu bogok di tepuk dalit mungkin tak dapat kongsi anuti lah. Pak serta di sokti ialah nuduh Yesus nang Yesus tidak setan dan Yesus pakai kuasa setan tak do. Yesus adalah lebih lebih berkuasa lagi. Setan tu memang Tuhan yang Almighty. Pak Yesus lagi makin lagi Almighty sono. So balas setan tu. Okay? Jadi itulah perkara dia berlaku so cerita ya. Okey, okey kata nang pelajaran tu yang nang pasal dosa dak doi oboh dapat ampun. Kaitan dua tuduhan yang Farisi tu. Jadi dapat ada jobi yang keterangan tu. Oh ni dosa dak dia dapat ampun tu. Yo. Okey, jadi itu lagi ni doktrin de memang oboh tanon di dalam kitab suci dan setiap orang-orang Kristian harus puan perkara itu. Jadi Yesus tanon nang setiap dosa sama ada yo iso atau ayu topak dapat ngampun. Ya. Pak ni dosa jadi topak dapat ngampun ialah apabila otok menghujat dengannya Roh Kudus itu. Oni roti menghujat Roh Kudus itu. Kodak dalam Injil Markus nya polisi dan ketua-ketua agama de ogi ningat kerja Yesus. Doh dak serta merta toran odope dua ajaran Yesus. Pak nya amuti yo norak betul-betul ajaran Yesus. Itu adalah contoh dalam buku Markus telah yo menghujat dengannya Roh Kudus. Yo puan nang Yesus ti ogi kuasa. Pak yo do dia terima. Okay? Okey. Terima kasih penerangan no. Jadi Yesus ia pakai Roh Kudus dengan yo naik pelayanan yo. Jadi Yahudi muti Farisi menuduh yo nang pakai kuasa setan. Yo. Jadi tindik dosa dak dia dapat ampun. Yo. Jadi untuk mengujit kisah dalam cerita bahagian di, jadi dadin tak di ka
cerita kisah di dalam cerita bahagian 2 lagi. Mungkin kata ataupun tak ingat dia rujuk dalam Markus talu ayat 20 dan 20 ni. 2 ayat gitu. Oni dak odak rawang odop Yesus nang Yesus hilang akal ataupun dia tak normal. Dia kilin keroja-keroja Yesus ti sampai dia yo rehat aku orang dai iman. Jadi tumpuan dia tetap terujuk pada pelayanan dia. Jadi susah hotin bara sindo dua bara madis mutikilin dia. Jadi yo odaknya amogan Yesus mungkin ngejak palik deh. Jadi ini dak belajar tok sekati tok nyen masa tinuduk saudara Paul. Okey. Jadi batat ningat dang cerita atau dang pelajaran dang bahagian kedua ti dang kisah dalam cerita ti pelayanan Yesus dang masa no memang cukup ninohnya tight menang. Kerja memang dengan kombut pengumuman dengan kombut lawang dengan sambung cerita dan nantia aboh sina dak jaat aboh dak nuduh yo tia. Jadi dengan no mungkin Yesus dia memang yo dengan kerajaan dengan kuat masa no memang mission mesti dia tercapai maksudnya. Jadi ini dah terjadi betul dengan ayat titia lalu ayat 20 dan 22. Yang kaum keluarga ina odi nuduk yo liat mit yo. Okey jadi yang muulan dia tiak waras ina. Betul ni dang ayat ina tidak waras lagi ina. Ayat nang mebakok. Yo mebakok tiak mutih ina. Yo. Tapi dang ayat 22 yang dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata ia kerasukan mazbul ina maksud mungkin nyati mau boh rasuk setan kan ni kemundua ina. Dan dengan pengulu-pengulu setan itu ia mengusir setan ina. Yumu nyamuti nyamkin masang pengoma madis mau oboh nang oboh nuduh nyawanom. Memang yo rasa jahat kan nya masang yo mau terpaksa berubah ga dua tin ni ala tok kon ni ga. Mungkin keluarga mau malunya mah dua Yesus wano. Jadi ini terjadi ya le batan ingat dang jawaban Yesus di kata nang osi sindokku enang osi bala madisku. Jadi Yesus sekian dak nyamuno osi sindokku osi bala madisku. Nya ada nuna aku, nya ada nuna ajaran aku, nya ada nuna sina aku tidak belajar pasal kehidupan ajar pasal kuasa penyembuhan nya ada nunda sina ada nginoku ti nyanoh lah jadi sindokku jadi sikia sudiku nya ada senurut dohku noh lah jadi pengumam madisku in Yesus jawapan ya jadi dati lah teninga Yesus dengan simple dengan senang pak dengan penuh semangat otak ngojitong mana gawat okey Jadi maksud Yesus kata ialah osi-osi dan dari kerajaan nak onik dalam antopak no leh dah jadi sikit sudi jadi ngomba yo. Jadi terima kasih untuk Saudara Paul dah bawa kongsi pelajaran untuk Kamis kisah dalam cerita bahagian 2 atau ningat waki Yesus menangani kontroversi iyo dua ahli keluarga yo. Ogin di perkara kamu tak sebut jaya pasal berpuasa. Berpuasa sebabnya Farisi menuduh Yesus dua anak murid dia berpuasa. Ni dah berlaku dah. Masa ti Elder Joby dapat jelas duduk tok. Yo, jadi jak teringat kali lagi pasal Sinen dah. Yo berpuasa yo. Okey. Yesus nyawat nang dengan pengantin dari berpuasa selagi pengantin dari masih ogi guru dua barano selagi pengantin dari ogi doi tak payahnya berpuasa roti dan cerita konsep puasa itu jadi Yesus Kristus melalui Markus Yotanon pasal oni roti berpuasa sebab atau ingat dia so anak murid Yohanes mungkin masa no odop Yohanes obojel kerana Yohanai ataupun mungkin kehendak tepat obojel dan tepat jedadin. Jadi para anak murid Yohanes ti ia mau semayang mitia supaya tepat angin pemasik duduk ada
jadi kuasa di dalam perintah nanti supaya Yohanes keluar. Jadi ogi hazard, ogi tujuan. Yo puasa nanti ini. Jadi orang-orang ataupun orang rakyat ataupun anak murid Yohanes berpuasa supaya Yohanes dapat luas saja. Okey. Okay. Jadi anak murid Yesus Kristus mesikian. Ini nak koi otak dia puasa. Pak Yesus tanon perumahan tentangnya ada ogi obuah mogan ode man pengumuman kawin. Jadi takkan noh tiak. Yesus Kristus guru dohnya kawin. Pengumuman bogo. Jadi Yesus pernah patut ke berpuasa dan pengumuman mau sedia. Lagipun aku masih lagi dohingan. Jadi doi roti atau ingan berpuasa mau aku masih lagi dohingan. Jadi konsep berpuasa hati selagi Yesus ogi dua otok. Yesus masih lagi jadi juru selamat otok. Otok dah terjerat puasa. Otok berpegang otok dengan iman otok. Apabila Yesus mendoi dua otok dua dalam dunia hati, mungkin otok perlu berpuasa deh. Otok minta topak supaya dapat ngelepas otok setan ataupun pencobaan demono. Jadi itu konsep puasa de ogi dan buku Markus ya. Okey, terima kasih. Jadi puasa hati sebenarnya ogi tujuan untuk berpuasa. Ogi ada mitiak tu. Jadi para pengaji untuk mendog penghujung program tu onduti jatuh paling ninggak kudu-kudu poin penting dan pelajaran tu dan onduti dan mondi ialah otak seonai oni dah paguh. Saat odop tu atau saatnya ada bokon dan onu sabat. Contoh ngubatnya ada mondam, ngeramatnya ada susah, ngeramatnya ada dang bahaya. Termasuk odop tu. Jadi baca gedang Matius 2 ayat 9 dan 2 karena bogok lagi ayat dah menekankan pasal nu sabat. Nombor 2, iman tu dak doras dapat ngeramat odop tu sehingga dosa ataupun topa ampun kau dak cerita yang ada lumpuh notia. Jadi dua berkat desoon dia. Nombor 3, dosa dak doi dapat ampun ialah dosa terhadap Roh Kudus. Dalam Markus 3 ayat 20i. Dan nombor 4, mak tok terlalu taksub dan kepercayaan tok kayaknya Farisi, dohnya ahli Taurat dan muti sampai menimbulkan masalah duduknya ada bokon. Jadi mau kira kuasa dak ogi dang Yesus pun awak dah gaya bisaya. Jadi mak tok nak gaya dawati. Okey, jadi ngantok nutup pelajaran tok jatuh sama berdoa. Sama kata padang jan surga, kenang terima kasih sebagai mempogo ngojit pelajaran dang nuti kai nambah ni depan kai watki wat kendai pengidip kai dang dunia ti semade kai kanjot mondog ingan kan busido. Jadi berkat sesuatu pada pengojit dagi sebab dok kai dan berkat sesuatu al panel dagi dang nuruti supaya kai soon berkat musaingan. Keserahti dang don Yesus juru selamat kai. Amin. Amin. Jadi mak kombut ingan like, do share program ti nuduk dengan ngada bokon. Jadi nokti sejak program tok nuti tak berdapat lagi dan minggu depan. Jadi soku pakasiam Edo Jobi. Hai, terima kasih. Tak lagi bau dan Saudara Paul. Ya, tak tapal bau. Salam. Saudara Paul bau. Ya. Shalom. Salam.